Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab, yang saya percaya akan membimbing hidup kita untuk menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari sama-sama kita melihat sebuah kisah yang terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 hingga 25. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 hingga 25 dikatakan demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kita jangan lanjut ke ayat 24 dan 25 dulu, tetapi dari kisah ini atau cuplikan ayat ini berarti ketika Yesus mengabarkan Injil, memberitakan kabar keselamatan, memberikan satu peneguhan kepada orang-orang yang mengikut Yesus Kristus ketika itu, menjadi sebuah berita sukacita bahwa banyak orang yang pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Dia, lantas kemudian Yesus senang? Apakah respon dari Yesus merasa bahwa wah, kalau begitu apa yang sudah saya sampaikan kepada orang-orang ini mendapat tempat di hati mereka? Nyatanya kalau saudara baca kemudian di ayat yang ke-24 ada sebuah kontras atau hal yang berlainan dengan ayat 23. Mari sama-sama kita baca. Masih di Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Perhatikan katanya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Jadi saudara bayangkan, orang yang sudah percaya, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya katanya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ini merupakan satu hal yang kontradiktif tentunya. Harusnya ketika Injil disampaikan menjadi berita sukacita, orang yang kemudian percaya harusnya diterima dong, kan seperti itu. Tetapi nyatanya enggak tuh. Apa yang menyebabkan hal itu tidak menjadi sebuah poin penting oleh Tuhan Yesus sendiri? Lanjut ayat 25 saudara. Mari kita baca. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia. Ini poinnya. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Hati manusia ini penuh dengan berbagai macam hal dalam kehidupan. Kadang-kadang kita nggak bisa menerka-nerka saudara. Bahkan orang yang terdekat di dalam hidup kita sekalipun, entah istri, suami, anak, kita nggak pernah tahu sampai detail apa yang ada di dalam hati mereka. Dan ternyata setelah Yesus Kristus men-screening hati para pengikutnya yang waktu itu yang katanya jumlahnya begitu banyak, ternyata pada satu simpulan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi bukan masalah jumlah, bukan masalah orang banyak. Jangan lekas bersukacita kalau kita sudah masuk dalam bilangan orang yang begitu banyak mengikuti Yesus. Setelah diperiksa hatinya, Yesus tahu bahwa tidak semua orang banyak itu mengikut Dia dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu pastikan hari ini saudara dan saya berkenan di hati Tuhan, karena Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Kiranya firman ini menjadi peringatan bagi kita semua menjelang minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, karena Dia sudah akan mati di atas kayu salib dan memberikan kemenangan bagi hidup kita semua, menjadi peringatan bagi kita bahwa hati berkaitan dengan hal yang paling dalam kehidupan ini. Hati manusia nggak ada yang tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka pastikan saudara berkenan di hatinya, berkenan di hadapannya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini ternyata Engkau melihat sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Hati ini nggak ada yang tahu ya Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kami yang terdekat, entah suami, entah istri, entah anak-anak sekalipun, kami nggak tahu hati mereka, hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
Tuhan, ajari kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Bahkan kami melayani Tuhan dengan tidak mencari kepentingan apapun, karena kami pure mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, supaya kami berkenan kepadamu. Kiranya firman ini menjadi peringatan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu, Tuhan, di atas kayu salib. Engkau sudah mati bagi kami, supaya kami yang terhilang diselamatkan dan menjadi umat pilihan bagi kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.